Bapak Ibu Saudara siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Wah, saya belum dengar suara. Siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Kalau gitu kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Hari ini biarkan kami Tuhan, memberikan Tuhan segala ruang, segala akses Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan untuk kau masuk. Untuk firman-Mu Tuhan itu Tuhan ditaburkan, boleh bertumbuh dan berbuah serta berlipat kali ganda Tuhan. Beri kami hati seorang anak, beri kami telinga juga seorang murid untuk kami boleh dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap, kita mau sama-sama katakan amin. Nah hari ini saya akan sharing tentang satu judul, jadi saya kasih judulnya untuk sharing-sharing ini adalah menjaga hati. Tapi tenang, ini bukan khotbah untuk pasangan-pasangan ya, tidak gitu ya. Ini juga bukan khotbah untuk pernikahan gitu ya, bukan juga. Dan ini bukan cuman sekedar membahas tentang apa ya kalau saya bilang, kalau kita ngomongin hati itu seringkali identiknya tuh cuma dengan perasaan, cuma dengan emosi. Ya pokoknya seakan-akan itu cuma berhubungan dengan hal-hal yang ada gitu ya, yang kita kenali gitu. Oh di hati saya nih gitu kan segala macam. Jadi kalau kita sebenarnya nanti ngebahas hati ya, kalau ngebahas hati itu apa sih? Gitu ya. Hati itu kalau di dalam Alkitab sering sekali muncul gitu kan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati ini sebenarnya lagi bicara apa? Gitu ya. Tadi saya udah bilang bahwa Amsal 4 ayat 23 bilang begitu kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saya harus menjaga hati saya? Kenapa kita perlu menjaga hati saya? Memang sepenting apa sih hati itu sampai benar-benar harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Sampai dibilang apa? Kenapa perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena nanti dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Akan mengalir kehidupan. Kenapa sepenting itu? Memang hati ini apa gitu kan. Nah hati itu sendiri kalau kita ambil dari bahasa aslinya ya. Yang saya ambil tadi dari Amsal itu leif ya. Hati itu sendiri bicara pikiran kita. Hati itu bicara perasaan kita. Hati itu bicara kehendak kita. Jadi kalau hari ini firman Tuhan, Alkitab atau siapapun yang bicara di depan sini banyak kali menyinggung hati itu sebenarnya sekali lagi. Bukan terbatas cuma pada perasaan atau emosi kita aja. Tapi sebenarnya itulah pikiran, perasaan dan kehendak kita ada di dalam hati kita. Bahkan kalau dibaca terjemahannya hati ini juga dibilang apa? Pusat dari kehidupan. Ya, jadi di dalam kamusnya nanti kalau Bapak Ibu ada waktu untuk membaca disebutnya pusat kehidupan. Kalau saya menyebutnya hati ini berarti adalah apa? Pusat kendali hidup manusia. Jadi kemana hidup kita ya berjalan, diarahkan, menuju itu nanti akan ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Sepenting itu loh hati. Makanya dibilang apa? Jaga dengan segala kewaspadaan. Tidak berlebihan ketika firman Tuhan di dalam Amsal tadi bilang apa? Dari situ terpancar kehidupan. Ya memang dari hatilah pemikiran-pemikiran kita itu akan diproses. Dari hatilah tadi apa? Perasaan atau emosi kita muncul. Dari hatilah kita akan mengalir keputusan-keputusan keluar. Permasalahannya sekarang, pemikiran seperti apa yang kita mau punya di dalam kehidupan ini. Perasaan-perasaan atau emosi seperti apa yang kita mau muncul dari dalam hidup kita. Apakah kita mau perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang negatif? Apakah kita mau perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang salah? Saya yakin enggak. Dan bagaimana keputusan yang kita mau keluar, memancar dari hidup kita. Apakah kita mau keputusan-keputusan yang sembrono? Keputusan-keputusan yang asal-asalan, tapi saya yakin di sini kita semua mau lahir keluar dari dalam hidup kita keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang bijak. Nah, kalau memang kita semua mau, bolehkah kita bicara dengan kanan dan kiri kita, jaga hatimu. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang baik
akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Dari mana keluarnya? Dari perbendaharanya yang baik. Demikian juga orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Dari mana keluarnya? Perbendaharaannya yang jahat. Mari hari ini kita sepanjang sharing ini kita mau sama-sama refleksi ke dalam hidup kita. Perbendaharaan apa yang hari ini kita miliki di dalam hidup kita? Apakah sudah menjadi sebuah perbendaharaan yang baik sehingga yang keluar adalah hal-hal yang baik, atau perbendaharaan yang jahat sehingga yang keluar adalah hal-hal yang jahat? Banyak orang bilang, oh dia mah mulutnya aja pedes, hatinya mah nggak begitu. Wah, itu kalau secara kebenaran firman Tuhan dipertanyakan. Karena yang apa yang muncul dari mulutnya, yang keluar dari mulutnya, meluapnya dari dalam hati. Kalau hatinya isinya dipenuhi oleh damai sejahtera, dipenuhi oleh sukacita, yang keluar pasti kata-kata yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Tapi kalau memang di dalamnya ya ada trauma, ketakutan, iri, dengki. Bagaimanakah ketika itu keluar terus kita bilang, enggak kok itu mah cuma mulutnya aja, hatinya mah baik. Justru kalau kita bicara seperti itu kita mesti mulai belajar untuk merefleksikan hidup kita. Benar gak ya yang orang-orang ngomong? Apakah benar sungguh-sungguh hati saya baik? Hati saya dipenuhi hal-hal yang benar, padahal kalau saya ngomong, kalau saya bertindak, kalau saya misalkan menampilkan diri saya apa adanya, kok kayaknya ya orang-orang bukannya beroleh kasih karunia, tapi orang-orang malah butuh kasih karunia. Beda tipis ya. Permasalahannya sekarang, apakah setiap apa yang keluar dari hidup kita, orang-orang beroleh kasih karunia, atau ketika kita berucap, ketika kita melakukan sesuatu, justru orang-orang butuh kasih karunia untuk ngertiin kita. Boleh nggak bilang lagi sama kiran kininya, saya yakin kamu nggak begitu. Jadi apa dari dalam hati kita akan mengalir keluar perkataan, mengalir keluar perbuatan, mengalir keluar sikap kita, akan mengalir keluar karakter kita, itu mengalir keluar dari dalam. Ini yang tadi saya bilang, hidup manusia ditentukan oleh apa atau siapa yang dia beri ruang untuk menguasai hatinya. Ingat, hati itu adalah pusat kendali hidup manusia. Pusat kehidupannya manusia. Dia mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pertanyaannya, apa atau siapa yang kita beri ruang untuk menguasai hati kita? Di dalam hati kita ada sebuah ruang yang akan mengendalikan kehidupan kita. Pertanyaannya, kepada siapa kita izinkan ruang itu untuk diisi? Siapa yang kita izinin untuk masuk ke dalamnya, kemudian pencet segala tombol-tombolnya? Kepada siapa kita berikan? Ya. Ini pertanyaan besar buat setiap kita yang harus kita jawab. Siapa yang kita kasih izin buat masuk? Di sini saya nggak mau nanti kita akan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan nanti ujung-ujungnya kita nyalahin Tuhan. Enggak loh, segala sesuatu yang terjadi itu karena kita berikan ruang, kita berikan izin. Ya, Tuhan sih desain saya nih seperti ini nih, ya, sehingga yang keluar perkataan saya nih begini mulu, keras mulu gitu segala macam. Kita beri ruang kepada siapa? Gitu ya. Kita kasih kepada siapa ruangan itu? Ada loh di tangan kita izinnya.
Makanya tadi saya kasih satu bold biru ya. Ditentukan atau siapa yang dia beri ruang untuk menguasai hatinya. Siapa sekarang pertanyaan yang kita beri ruang? Ruang atau akses itu ya seringkali kita berikan justru kepada tipu daya dari si jahat. Dari mana tipu daya dari si jahat itu masuk? Ketika kita ada dosa atau kebiasaan buruk yang kita biarkan terus menerus tanpa pertobatan dan tidak dibereskan. Sekali lagi, ruang atau akses itu seringkali justru kita berikan kepada apa? Kepada tipu daya iblis. Kepada tipu daya dari si jahat. Lewat apa dia masuk? Lewat dosa atau kebiasaan buruk yang kita biarkan terus menerus. Ya, kita tahu kita hidup di dalam satu dosa atau satu kebiasaan buruk, tapi kita nggak mau bertobat. Tapi kita nggak mau bereskan. Dan itu sebenarnya apa? Memberikan celah, memberikan kesempatan, memberikan ruang. Sadar atau tidak sadar kita berikan izinnya untuk si jahat yang masuk. Dan kemudian apa? Take over pusat kendali kehidupan kita. Nah makanya kita harus hati-hati sekali. Kita harus menjaga sekali lagi dengan segala kewaspadaan hidup kita, hati kita. Jangan sampai apa sekali lagi kita buka celah. Maka firman Tuhan bilang apa? Dan jangan memberi apa? Kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu dari tadi saya udah bilang kalau di dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan apa? Ruang, akses. Jangan berikan akses, jangan berikan ruang, jangan berikan izin kepada iblis. Karena apa? Begitu dia masuk, dia akan tanamkan tipu dayanya. Dia akan tanamkan segala hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Dan begitulah nantinya yang keluar dari kehidupan kita. Begitulah nantinya apa yang bermanifestasi dari kehidupan kita. Sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kalau handphone kita baru habis download satu aplikasi gitu ya, biasa akan ditanya kan, benar nggak? Diizinkan nggak buat saya nih mengakses mikrofon kamu? Diizinkan nggak buat saya mengakses kamera? Diizinkan nggak buat saya mengakses foto-foto? Kalau kita baru download satu aplikasi aja, kita nanti udah langsung akan checklist. Oh, buat apa nih aplikasi kalkulator? Kok mau ngakses foto-foto saya? Wah, jangan-jangan nih aplikasinya nih udah disusupi nih. Enggak saya nggak mau kasih izin. Kalau kita nggak kasih izin, dia nggak akan bisa akses. Itu analoginya seperti kehidupan kita. Apakah kita memberikan izin buat tipu daya dari si jahat buat masuk ke dalam hati kita? Kalau kita nggak kasih akses, ya dia juga nggak bisa masuk. Dan tujuan utamanya, kenapa si iblis itu tuh mau gitu ya masuk ketika dia diberikan kesempatan. Menanamkan segala tipu daya dan tipu muslihat di dalam kehidupan kita. Supaya ujung-ujungnya kita hidupnya berdasarkan atau berpusat pada diri kita sendiri. Segala keterikatan yang iblis tanam, segala kekhawatiran, segala ketakutan, ujung-ujungnya apa? Tujuan utamanya apa? Kita akan hidup mengandalkan ego. Kita akan hidup berdasarkan ego kita sendiri. Kita akan hidup apa? Mementingkan diri kita sendiri. Kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hidup sesuai dengan apa? Pemahaman diri kita sendiri aja. Kita nggak mau dibilangin sama orang lain. Kita nggak mau diajarin sama orang lain. Ego membuat hati kita jadi keras dan sombong. Sekali lagi, ego akan membuat hati kita menjadi keras dan sombong. Dan udah jelas kalau dia keras dan sombong, itu bertentangan sekali dengan apa yang Tuhan Yesus ajarin. Tuhan Yesus teladaninnya apa? Dia bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau hidup kita udah dikuasai ego, hati kita menjadi keras dan sombong. Sulit sekali buat kita nantinya untuk apa? Itu tadi, mempraktekkan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus minta kita belajar daripadanya. Lemah lembut dan rendah hati. Karena itu bertentangan sekali. Ya, itu sangat bertentangan sekali.
Firman Tuhan juga bilang begini, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bolehkah kita juga pakai waktu ini untuk merefleksikan ke dalam hidup kita? Apakah hidup kita hari-hari ini sedang diizinkan mengalami banyak kekacauan? Apakah yang keluar dari hidup kita hari-hari ini juga, kok saya ngaku anak Tuhan, tapi kenapa ya hidup saya itu kok malah memanifestasikan atau misalkan malah mempraktekkan hal-hal yang sebenarnya saya nggak mau nih, saya tahu ini dosa, saya tahu ini buruk, saya tahu ini jahat, tapi kenapa hal-hal itu yang keluar? Apakah memang karena kita akhirnya mengizinkan ego yang memimpin kehidupan kita? Apakah pada akhirnya kita memberikan izin kepada ego untuk masuk dan menguasai pusat kendali hidup kita? Sekali lagi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ngeri sekali kalau kita memberikan hati kita, pusat kendali kehidupan kita kepada hal yang salah. Kepada tipu daya iblis yang pada akhirnya ujung-ujungnya tujuan utamanya apa? Membuat kita hidup berpusatkan hanya kepada diri kita sendiri. Membuat ego kita yang akhirnya menguasai hati kita. Jadi kalau kita mau keluar hal-hal yang baik, keluar hal-hal yang benar, kita harus pastikan hati kita diisi oleh sumber yang benar. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 17 bilang begini, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Boleh kita baca bersama-sama satu kalimat ini, hanya satu yang baik. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hanya satu yang baik. Satu di situ tadi S-nya pakai huruf besar ya. Itu bukan typo. Karena itu menunjuk kepada Tuhan. Itu menunjuk kepada Allah. Cuman Tuhan yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau kita mau dari hati kita sungguh-sungguh mengalir kehidupan, mengalir hal-hal yang baik, mengalir hal-hal yang akan memberkati banyak orang. Pastikan hidup kita dipimpin sama sumber yang baik dan benar. Dan sumber itu enggak ada yang lain dan cuma satu. Ditegaskan juga dalam firman Tuhan. Siapa? Allah sendiri. Allah sendirilah yang harusnya masuk mengisi kehidupan kita, mengisi hati kita dan apa? Dia menguasai pusat kendali hidup kita. Sehingga yang nantinya keluar dari kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita kehendaki untuk kita lakukan. Semuanya adalah hal-hal yang baik dan benar. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Ya, kita sering dengarkan Allah itu baik. Dan balik lagi masalahnya, apakah kita mengizinkan, apakah kita memberi ruang buat Allah untuk mengontrol, masuk, menguasai pusat kehidupan kita. Atau kita bilang, Tuhan boleh masuk ke kamar-kamar tertentu. Tapi buat kamar duit, sorry, Tuhan gak bisa masuk. Biarkan saya yang mengatur. Karena saya lebih jago dalam pasar saham ya. Jadi Tuhan duduk aja, saya yang puterin. Atau juga kadang kita bilang Tuhan boleh masuk ke semuanya. Tapi khusus tombol pasangan, tunggu dulu ya. Saya cari sesuai dengan apa yang saya mau. Jangan yang Tuhan mau, takutnya gak cocok sama saya Tuhan. Kalau dia udah bilang tombol emosi, nah itu Tuhan gak boleh sentuh ya. Saya mau tebalikin meja kayak di mana saya ada kalau saya nggak senang. Saya mau gebrak kayak kaca sampai pecah dimanapun saya merasa saya perlu melampiaskan. Yang itu Tuhan jangan sentuh.
Apakah sekali lagi hari ini kita mau memberi ruang bagi Tuhan untuk masuk dan menguasai pusat kontrol kehidupan kita seutuhnya. Semuanya. Bukan cuman sebagian-sebagian. Dia sangat rindu loh sebenarnya untuk apa? Dia ada di dalamnya. Bersama-sama dengan kita, kita berikan ruang. Karena Allah kita itu Allah yang tertib dan sopan. Ya, sekali lagi Allah kita itu adalah Allah yang tertib dan sopan. Kalau kita nggak kasih ruang, kalau kita nggak kasih izin, kalau dia nggak kasih akses, dia nggak bakal dobrak. Dia nggak akan paksa masuk. Maka dia bilang apa? Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Hari ini kalau kita tahu kita belum serahkan seluruh kontrol kehidupan hati kita. Kita nggak mau berikan ruang itu buat Tuhan. Lihat, dia berdiri di depan pintu hatimu dan dia sedang mengetuk. Kalau engkau kasih izin, firman Tuhan bilang dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Kalau dia nggak kasih izin, dia akan terus mengetuk sampai engkau memberikan izin itu untuk membukakan pintu dan membiarkan dia masuk. Kalau dia sudah masuk dan dia bertahta, dia menguasai hati kita. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan hidup dipimpin oleh Roh. Jadi yang namanya hidup dipimpin oleh Roh itu bukan cuma sekedar angan-angan. Yang namanya hidup dipimpin oleh Roh itu bukan cuma sekedar tulisan di Alkitab. Bukan cuma sekedar khotbah yang tidak bisa dipraktekkan. Hidup dipimpin oleh Roh itu sangat bisa kita praktekkan. Kuncinya cuma satu. Maukah kita memberikan ruang itu untuk Roh Allah yang masuk dan memimpin? Itu hidup dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 14 bilang apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bolehkah saya lihat tangan-tangannya? Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Puji Tuhan, semua percaya kita adalah anak-anak Allah. Tapi apakah kita mengizinkan Roh Allah itu masuk dan menguasai kehidupan kita? Kalau enggak, itu cuma sekedar tulisan di dalam Alkitab. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Karena anak Allah yang sejati akan membiarkan Roh Allah memimpin kehidupannya. Karena anak Allah yang benar pasti mengizinkan Roh Allah itu masuk dan memakai hidupnya untuk menjadi saksi dimanapun dia berada. Jadi hari ini kita semua adalah anak. Jangan sampai kita lupa identitas ini. Tapi juga jangan kita ngaku-ngaku anak tapi kita nggak mau hidup sesuai dengan apa yang Bapak kita mau. Kurang ajar kan gitu ya. Ngaku-ngaku doang. Ayo kita jadi orang-orang Kristen yang berbeda. Kita jadi orang-orang percaya yang berbeda dengan apa? Sungguh-sungguh menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Untuk kita sungguh-sungguh sebagai anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi ini bukan cuma sekedar angan-angan. Kita bisa kok lakukan, kita bisa kok praktekkan. Pertanyaannya cuma mau apa enggak. Sekali lagi pertanyaannya adalah mau apa enggak. Kalau memang kita semua mau, ada kok langkah-langkah praktisnya. Bagaimana langkah praktis supaya hidup kita dipimpin oleh Roh? Karena kalau saya ngomong Roh itu kayaknya ngawang-ngawang banget. Kalau ngomong Roh kayaknya itu di alam yang tidak terlihat. Ya memang benar, Roh tidak terlihat gitu ya. Tapi sekarang kita juga mau bahas apa langkah praktisnya supaya hidup saya dipimpin oleh Roh. Apa langkah praktisnya supaya saya bisa memberikan ruang itu, akses itu ke dalam pusat kehidupan saya, pusat kendali hidup saya untuk dikuasai atau dipimpin oleh hal yang benar. Ya, jadi bilang sama kanan kirinya cuma ada 3 langkah kok. Bilang, ayo bilang ke kanan kirinya cuma ada 3 langkah kok. Ya, jadi cuma ada 3 langkah. Gampang, pulang dari sini kita semua bisa mempraktekkan. Oke?
Siap? Supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh. Langkah yang pertama, boleh nggak kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Coba bilang ke kanan kirinya, 1, 2, 3. Untuk hidup kita bisa dipimpin oleh Roh, hati kita perlu kita berikan izin atau ruang untuk firman masuk dan bertahta di dalamnya. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Betul? Firman itu adalah Allah. Bagaimanakah kita mau kehidupan kita dipimpin oleh Allah sendiri kalau firman-Nya tidak ada di dalam kita? Gimana caranya? Nggak bisa. Ya, saya bacakan lagi ada satu ayat, saya memang nggak tampilin, tapi Bapak Ibu percaya aja ya. Percaya saja. Nanti bisa dibaca sendiri kalau mau dicatat. Kolose 3 ayat 16 bilang begini. Hendaklah perkataan Kristus diam. Nah ini kalau saya diam berarti ini hal yang penting. Hendaklah perkataan Kristus, boleh kalau bisa dibantu dibukakan dari tim multimedia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam itu artinya apa? Menetap. Diam itu artinya bukan cuma sekedar singgah. Diam itu artinya ada, masuk, tertanam, berakar di dalam hati kita. Itu diam. Hendaklah perkataan Kristus, firman-Nya itu diam. Ya. Diam di antara kamu. Hari ini mari kita cek. Kalau kita setiap hari mungkin sudah praktek 4M, baca Alkitab. Sudahkah kita baca itu supaya firman itu sungguh-sungguh tertanam, sungguh-sungguh berdiam, bukan cuma sekedar singgah. Ya. Kadang kita 4M, membaca M-nya apa? Setelah membaca, jangan lupa direnungkan. Setelah direnungkan jangan lupa untuk dilakukan. Baru yang terakhir dibagikan. Tapi kadang kita skip supaya cepat. Setelah dibaca langsung dibagikan. Kita membaca hanya untuk membagikan. Bukan untuk direnungkan apalagi dilakukan. Entar dulu dah. Yang penting gua baca, gua kirimkan. Udah. Asal orang lihat aja gue 4M. Iya dong, malu dong. Masa PA, PKS, pemimpin Abal of Kelapa Gading enggak 4M? Apa kata dunia? Loh, ini saya bukan ngomong buat Bapak Ibu Saudara. Ini saya ngomong buat diri saya sendiri. Saya juga sering melakukan hal itu. Setelah saya baca, saya kirimkan. Karena kadang-kadang saya juga berpikir, di grup 4M banyak sekali yang sudah mengirim. Apa kata dunia kalau saya pemimpin Abal of Kelapa Gading tidak mengirimkan. Sehingga saya baca firman bukan karena saya rindu supaya Tuhan masuk dan berdiam. Tapi sekedar saya dilihat bagus aja. Oh, Berry ternyata rajin 4M. Belum lagi kadang saya tukeran sama teman-teman pemimpin area lain. Udah gitu tukerannya japri. Bayangin kalau bolong-bolong malu. Apa kata pemimpin Abal of lain? Kalau pemimpin Abal of Kelapa Gading tidak baca firman. Tapi itu gak benar. Karena saya baca cuman untuk saya membagikan. Bukan baca, merenungkan, melakukan. Dan kemudian dibagikan. Saya tuh membagikan karena apa seharusnya? Karena saya dapat berkatnya. Karena saya dapat remanya setelah saya melakukan proses baca, renungkan dan lakukan. Baru saya bagiin. Sekali lagi saya tidak ngomong ini untuk Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong ini untuk diri saya sendiri juga. Ayo hari ini ketika kita baca firman, pastikan sampai firman itu benar-benar berdiam. Tertanam, berakar. Jangan cuma untuk singgah. Tuhan Yesus tidak mau jadi turis di dalam hati kita.
Tuhan Yesus mau jadi tuan rumah di dalam hati kita. Tapi seringkali kita perlakukan dia seperti turis. Datang sebentar kemudian pergi lagi. Padahal dia kan gak pernah kemana-mana ya. Dia tetap ada loh dalam hati kita. Tapi dalam hidup kita. Tapi masa kita kadang-kadang gak izinkan dia masuk. Wah Tuhan, untuk bagian ini Tuhan keluar dulu ya. Malu saya Tuhan. Udah kita tutup pintunya rapat-rapat. Ntar kalau kita udah butuh baru kita buka lagi pintunya. Udah boleh masuk Tuhan. Jangan, dia gak mau jadi turis. Dia mau jadi tuan rumah yang berdiam dan menguasai hati kita. Allah adalah firman. Kenapa sekali lagi kita perlu isi hati kita dengan firman Tuhan? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 dibilang begini. Firman adalah kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Yohanes 17 ayat 17 bilang gini. Firman adalah kebenaran. Tadi saya bilang gini kan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita udah kasih kesempatan, tipu dayanya masuk, udah gitu kan, kita akan dikuasai. Iblis itu kalau kata firman Tuhan, dia adalah pendusta. Bahkan ditegaskan lagi, bukan cuma sekedar pendusta, dia adalah bapa dari segala dusta. Iblis bapa dari segala dusta, namanya aja pendusta dan bapa segala dusta. Senjatanya apa? Dusta. Senjatanya apa? Tipuan. Jadi kalau kita tahu senjatanya si jahat adalah tipuan, kita lawan dengan kebenaran. Ya. Jangan kita bilang gini, udahlah urusan tipu menipu, kita boleh adu ya iblis, ya. Belum tentu saya kalah, udah jangan diadu Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan dengan jelas sudah menulis, dia bapaknya dari segala dusta, udah. Jangan diadu lagi, jangan lagi kita mempermainkan hidup kita, jangan lagi kita menipu diri kita sendiri. Udah, serahkanlah urusan tipu menipu kepada si jahat. Urusan kita hidup dalam kebenaran. Di mata si jahat, kita itu cuma cicak kalau soal tipu menipu. Dia itu dinosaurus. Udahlah janganlah cicak ngadepin dinosaurus ya. Kita padahal sering ngomong, buaya mau dikadalin, sama. Ya, jangan kita berusaha soal tipu menipu ngadalin iblis. Karena dia bapaknya. Udah justru yang harus kita fokus sekarang, hidup dalam kebenaran. Fokus kita, mata kita tertuju hanya kepada Kristus. Gak usah pusingin soal tipu menipu, itu bukan bagian kita. Bagian kita taat melakukan kehendak Allah. Ya, jadi yang pertama tadi Allah adalah firman. Firman itu kebenaran. Dan kebenaran itu ketika dia menjadi rema. Ketika dia benar-benar masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan bilang gitu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kebenaran itu, firman itu kadang-kadang kita kok udah baca, kita udah renungkan segala macam. Kok dia tidak menjadi kebenaran yang memerdekakan? Karena tadi saya udah bilang kita lupa satu langkah, kita belum praktekkan. Kalau cuman sampai tahu firman, iblis juga tahu firman. Kalau cuman sampai baca doang, dia juga hafal saya yakin. Makanya dia bisa membolak-balikan kebenaran firman. Tapi yang dia gak bisa adalah taat sama firman. Hari ini supaya firman itu masuk, kita berikan ruang menguasai hati kita. Kita perlu taat melakukan kebenaran firman. Tahu aja gak cukup. Kalau cuman sekedar tahu, firman itu tidak ubahnya sebuah informasi. Jangan berbohong, oh ya informasi aja, tahu. Tulisan aja, oh ya jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, oh ya tahu. Tapi kalau firman itu kita praktekkan, dia akan mentransformasi. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu Saudara.
Mau firman itu sekedar informasi atau firman itu justru mentransformasi kehidupan kita. Informasi udah banyak di sosial media, tapi yang mentransformasi cuma kebenaran firman. Jadi pastikan hari ini kita nggak cuma sekedar tahu, tapi kita juga mau taat melakukan kebenaran firman itu. Amin. Itu yang pertama, mengisi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua, wah kenapa ini? Boleh dibantu? Yang kedua, setelah mengisi hati dengan firman, setelah kita mengisi hati kita dengan firman, yang kedua langkah praktis yang kita bisa lakukan adalah kita perlu koneksikan hati kita sama hatinya Tuhan lewat kita berdoa. Ya, sekali lagi kita perlu mengkoneksikan hati kita dengan hatinya Tuhan dengan apa? Dengan doa kita lewat doa kita. Ya, doa itu menghasilkan keintiman. Saya akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau Alkitab boleh dibuka dan membaca bersama-sama dengan saya. Oke, saya kasih waktu mungkin beberapa detik. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita banyak berkomunikasi hati ke hati sama Tuhan, kita akan semakin percaya. Kalau kita sudah semakin percaya, maka kita akan dengan mudah memberikan ruang atau akses dari hati kita sama Tuhan. Ya, sekali lagi semakin intim, semakin percaya, semakin besar akses yang akan kita berikan. Bahkan apa? Kita berikan akses penuh untuk orang yang sungguh-sungguh kita percaya di dalam kehidupan kita. Contohnya saya. Ya, saya dan istri Lydia gitu ya. Semuanya tahu. PIN ATM saya, dia tahu. PIN ATM dia, saya tahu. Apalagi password ke dalam sosial medianya dia, saya tahu. Password saya ke dalam sosial media saya, dia tahu. Apalagi PIN mobile banking dan internet banking, punya saya, dia tahu semua. Punya dia, saya tahu semua. Tidak ada lagi yang kita rahasiakan. Nggak ada lagi yang kita tutup. Karena apa? Saya sudah bangun hubungan yang intim sama dia. Saya percaya penuh sama dia. Makanya semua akses dalam kehidupan saya, dia bisa masuk. Bahkan saya dengan rela hati memberikan akses itu. Ya orang semua duit saya aja dia yang pegang. Ini bukan curhat ya Bapak Ibu Saudara ya. Iya, gajian saya kasih semua, seret gitu kan. Saya cuma sisain sekian gitu ya, ntar saya sebut lagi nominal. Saya sisain sekian, buat apa? Ya buat makan gitu, buat makan. Karena apa? Semua akses itu saya berikan. Ya karena saya percaya. Karena saya sungguh-sungguh percaya. Makanya semua akses di dalam kehidupan saya, dia juga pegang. Dia juga tahu. Apalah disebut semua akses apa. Setahu saya sih tidak ada yang saya sembunyikan ya. Tidak ada juga yang saya pirit-pirit gitu. Nggak ada. Semua dipegang. Sekali lagi karena percaya. Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya. Sulit buat kita untuk memberikan akses itu. Sulit untuk kita memberikan ruang itu. Pertanyaannya balik lagi. Sudahkah kita setiap hari bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Di dalam firman dan doa kita. Atau kita doa udah cuman sekedar jadi ritual. Ya, pokoknya kalau doa makan template-nya seperti ini. Berkati makanan ini Tuhan.
sehingga menjadi kekuatan buat tubuh jasmani saya. Atau kalau agak rohani sedikit kita akan tambahkan, berkati makanya Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani saya untuk saya menyelesaikan pekerjaanmu. Lalu kita tambahkan, berkatilah Tuhan orang-orang yang belum bisa makan di luar sana. Doanya template. Saya nggak bilang doa seperti itu salah ya, jangan ntar pulang dari sini, wah saya nggak mau berdoa gitu, kata yang khotbah salah. Enggak, saya nggak bilang itu salah. Tapi kadang doa kita tuh udah template, doa kita tuh udah hafalan. Pokoknya kalau doa makan harus begini, kalau doa tidur tuh harus begini, kalau doa mau pergi tuh harus begini. Bukan soal kata-katanya, saya nggak lagi menyoroti kata-katanya. Bukan soal template-nya, saya nggak lagi menyoroti template-nya. Tapi apakah doa kita lahir dari iman? Apakah doa kita ucapkan kosong atau sungguh-sungguh lahir dari iman? Firman Tuhan juga bilang gitu, dan doa yang lahir dari iman. Kata-katanya boleh apapun. Mau pakai template silahkan, tapi yang saya soroti, apakah doa kita lahir dari iman? Dan iman gak mungkin muncul kalau kita gak punya kepercayaan yang penuh, kalau kita gak intim sama dia. Gimana mau percaya? Orang kita gak kenal. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal, kita pasti percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, itu soal doa. Dan kalau soal berdoa lagi, doa itu mengarahkan fokus kita sebenarnya. Doa itu bukan supaya Tuhan ikut kehendak saya. Tuhan Yesus memberikan satu teladan dalam berdoa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kita kadang lupa part Yesus berdoa itu. Ya, kadang kita lupa Yesus pernah berdoa demikian. Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu salah satu doa yang Yesus ucapkan loh. Dan itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Apakah kita berdoa demikian? Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Doa itu sebenarnya mengarahkan hati kita, respon kita, fokus kita untuk ikut apa yang Tuhan mau. Bukan supaya apa yang kita mau diikutin sama Tuhan. Jadi kalau saya bilang koneksikan hati kita dengan hatinya itu bukan cuma sekedar saya udah berdoa, doa makan, doa tidur, di komsel berdoa, di gereja berdoa. Tapi yang perlu kita cek apakah doa itu sungguh-sungguh lahir dari iman, kepercayaan kita sama Tuhan. Atau itu berdoa cuma sebatas kebiasaan sebagai orang Kristen atau orang percaya. Dan kalau kita mau connect, kita mau selaraskan hati kita sama hatinya dia. Kita perlu kepercayaan yang penuh ketika kita berdoa sebagai anak-anaknya. Dan yang terakhir, langkah yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita dengan apa? Bertobat dan mengakui dosa kita. Yang pertama tadi mengisi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua tadi apa? Koneksikan hati kita dengan hatinya dengan berdoa. Yang terakhir bersihkan hati dengan bertobat dan mengakui dosa. Ya, bertobat dan mengakui dosa karena apa? Firman Tuhan bilang begini. Sebelum situ. Dosa atau kebiasaan buruk yang tadi saya bilang kita biarkan terus-menerus tanpa pertobatan dan tidak dibereskan. Itu akan memberikan akses atau ruang bagi si jahat. Dan saya yakin dan percaya kita nggak mau berikan akses atau ruang itu kepada si jahat. Kita mau ruang atau akses itu kita berikan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita tahu seperti itu berarti apa? Kita perlu praktek bertobat dan membersihkan hati kita dengan cara kita mengakui dosa-dosa kita. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Yakobus 1 ayat 21 bilang begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jangan sampai kita sekali lagi memberikan ruang atau akses itu. Ayo bersihkan, buang segala sesuatu yang kotor. Yang kedua, perihal mengakui dosa. Tuhan mau
kita sembuh. Tuhan mau kita berjalan maksimal di dalam kehidupan kita, mengalami pertumbuhan sampai menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karena ketika Tuhan yang sudah pimpin, ya Dia mau hidup kita selaras dengan kehendaknya. Kehendaknya adalah kita hidup serupa dengan Dia. Dan untuk jadi serupa dengan Dia kita perlu akui, kita perlu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jangan takut ketika kita ngaku sama Tuhan, dosa kita sudah pasti diampuni. Tapi Tuhan sekali lagi mau kita sembuh. Mau kita sembuh. Dan tadi ada kata saling. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kalau saling itu berarti dilakukannya secara setara. Sekali lagi, kalau disebut saling itu berarti setara. Kita sama Tuhan setara? Enggak. Ya, Dia lebih tinggi dong. Dan kita enggak setara sama Dia dalam hal apa? Waktu. Dia kekal, kita sementara. Itu aja udah enggak setara. Kalau mau setara artinya coba kita lihat ke kanan dan kiri kita. Boleh kita lihat ke kanan dan kiri kita. Nah ini, kalau kita mau saling, inilah yang kita boleh cari. Inilah yang harus kita cari supaya proses saling itu terjadi. Saling, sama, sesama manusia itu saling. Makanya kita butuh orang-orang yang ada di samping dan kanan kiri kita. Kita butuh komunitas sel kita. Karena kita butuh untuk proses saling sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan buat kita. Supaya kita sembuh. Tuhan mau kita sembuh. Boleh saya undang tim Praise and Worship untuk naik ke atas panggung. Dan yang terakhir, apa sih tandanya kalau hidup kita sungguh-sungguh sudah dipimpin oleh Roh? Maka hidup kita akan menghasilkan yang namanya buah Roh. Sekali lagi, buah Roh itu bukan satu konsep yang abstrak. Buah Roh itu bukan hal yang mustahil untuk keluar dan dimanifestasikan oleh orang percaya. Buah Roh itu adalah hasil yang otomatis keluar dari hidup yang dipimpin oleh Roh. Buah Roh bukan cuma sekedar ayat hafalan. Buah Roh juga bukan cuma lagu yang dipakai di kega doang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Betul begitu ya Kak Yusuf lagunya? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir di dalamku. Ya saya lupa liriknya, ntar saya salah lagi. Jadi saya tidak teruskan. Tapi itu bukan cuma sekedar lagu dan ayat hafalan. Roh Kudus itu adalah hasil yang pasti ketika kita berjalan dipimpin oleh Roh di dalam hidup ini. Dan ujung-ujungnya buah Roh itulah yang akan menunjukkan perbedaan nyata antara kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh. Orang-orang yang ada di dunia hidup mengikuti keinginan daging. Kalau kita tidak ada bedanya, hidup kita tidak ada perbedaannya. Kita mesti cek. Jangan-jangan karena saya juga hidup mengikuti keinginan daging. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, hidup kita menjadi anak Allah yang sejati, dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi, buah Roh adalah hasil yang pasti. Dan justru buah Roh itulah yang akan membedakan kita. Kita nggak sama dengan dunia. Kita sering dengar ya kalimat itu, kita nggak sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena segala perkataan kita, perbuatan kita, emosi kita, kehendak kita, bahkan sikap dan karakter kita, itu sesuai dengan perwujudannya Allah sendiri. Sehingga lewat hidup kita, orang-orang ngeliat, oh ini toh Allahnya mereka. Ini toh Tuhannya orang Kristen yang mereka sembah. Itulah intinya kita hidup dipimpin oleh Roh. Supaya kita keluar, kita jadi saksi bahwa hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, dunia ini
Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin gelap, dunia butuh kita. Dunia butuh kita untuk menampilkan, untuk memperlihatkan bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Allah. Untuk memperlihatkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan wujudnya akan terlihat lewat apa? Lewat hidup kita, kesaksian kita, hal-hal yang kita perbuat yang mencerminkan siapa Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hati kita adalah rumah bagi Tuhan. Untuk Dia berdiam, untuk Dia yang menguasai, untuk Dia yang pada akhirnya memimpin kehidupan kita. Hari ini kau sudah mendengar kebenaran firman, bahwa kadangkala kita tertipu dan sebagai hasilnya kita membiarkan ego yang berkuasa. Kita menutup ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Kalau hari ini engkau bilang, Tuhan, saya mau Engkau sendiri yang masuk. Engkau sendiri yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupanku. Engkau sendiri yang menguasai sepenuhnya. Saya gak mau berikan ruang bagi tipu daya dari si iblis. Saya mau buang, saya mau hancurkan segala tipu daya itu. Saya mau hancurkan segala ego yang hari-hari ini memimpin kehidupan saya. Dan saya mau biarkan Engkau yang memimpin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kau berkata, saya mau Tuhan. Bolehkah hari ini kita semua bangkit berdiri? Bolehkah hari ini kita menyerahkan, kita memberikan komitmen yang baru. Dan biar lewat lagu ini, kita mau nyanyikan sekali lagi. Dan lagu ini menjadi komitmen dan doa. Untuk kita boleh hidup sungguh-sungguh menjadikan hati ini rumah kediaman bagi Tuhan. Terima kasih Bapak.